selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua lagi dalam kondisi sehat, semangat, dan pastinya siap buat naik level ya. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, coba deh aku tanya sedikit ke kalian. Apa sih tujuan kalian kuliah? Apa cuma untuk dapetin gelar? Atau kalian pengen jadi mahasiswa yang benar-benar punya impact atau punya kontribusi, entah itu di kalangan masyarakat ataupun dunia kerja? Karena jujur nih Mega Fans, kuliah itu bukan cuma soal datang, duduk, dengerin dosen, lalu pulang. Tapi ini tentang bagaimana kita berkembang, membangun diri, dan jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan itulah kenapa tema podcast kita hari ini adalah kuliah bukan cuma sekedar gelar, saatnya mahasiswa naik level. Beberapa menit ke depan, kita akan ngobrol santai tapi berbobot, membahas tips dan trik jadi mahasiswa berprestasi, bukan cuma di akademik, tapi juga di organisasi, kepemimpinan, dan personal branding. Tapi gak seru dong kalau kita cuma ngomong teori. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak cuma ngomong, tapi sudah membuktikan. Mungkin ada yang tahu siapa nih di depan kita semua. Yap, benar banget. Kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ketua Himpunan Jurusan Teknik dari Prodi TRN yang dikenal aktif, berprestasi, dan pastinya inspiratif. Langsung saja kita sambut Mas Bintang. Halo, selamat datang. Halo. Apa kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, boleh banget nih Mas Bintang buat menyapa Mega Fans di rumah sekaligus perkenalan singkat, biar semuanya makin kenal sama sosok inspiratif kita hari ini. Silakan, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dwi Bintang Prakoso. Biasanya anak-anak itu bisa manggil Dwi Bintang. Saya dari jurusan teknik angkatan 2024 dan saat ini saya lagi menjabat di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik, lebih tepatnya di Ketua Himpunan. Oke, salam kenal buat anak mekatronika. Saya juga anak mekatronika juga. Kalau sekarang apa sih kesibukannya Mas Bintang sehari-hari gitu? Untuk kesibukannya sih ya sebagai mahasiswa biasanya ya kalau memang di waktunya kuliah ya kita kuliah, dan waktunya di organisasi kita juga sibuk di organisasi seperti itu. Jadi kita itu harus pintar-pintar ngatur waktu ya? Yang penting itu kita harus bisa memanajemen waktu, karena kalau kita bisa memanajemen waktu, apapun rintangan sesulit apapun kita itu bisa mengatasi. Oh, itu ya Mas. Baik. Masuk ke segmen yang pertama ya, yaitu mindset dan awal perjalanan. Nah, aku mau tanya nih Kak, ini kan paling basic. Nah, Mas Bintang, apa sih yang menurut Kakak itu penting dari hal basic untuk kuliah? Apakah kuliah itu cuma buat dapat gelar atau apa gitu? Oke, aku mungkin agak sedikit cerita ya. Dulu aku sebenarnya itu gak mau sebenarnya mau kuliah dulu. Berhubung di dunia kerja itu rata-rata harus punya gelar, dan itu pun pekerjaan yang hitungannya masih standar. Iya. Makanya kalau aku memang tetap stay setelah lulus sekolah itu langsung kerja, ya kemungkinan cari kerja itu agak susah. Makanya aku didorong juga sama orang tua harus kuliah. Oke, akhirnya saya daftar kuliah ya tepatnya di jurusan mekatronika seperti itu. Untuk mendapat gelar ya pasti kita tujuanku juga mendapatkan gelar dan juga mendapatkan wawasan bahwasanya kuliah bukan hanya sekedar hanya untuk belajar, tapi kita juga mendapatkan relasi juga. Meskipun itu bukan di relasi dalam dunia kerja, kita juga bisa mendapatkan relasi di dalam organisasi. Kalau boleh flashback sedikit nih Mas, apa sih titik awal yang bikin Mas Bintang tuh kepikiran buat ikut organisasi ataupun aktif di kampus gitu? Soalnya kan kebanyakan tuh mahasiswa sekarang tuh jadi mahasiswa kupu-kupu Ya. Kuliah pulang. Nah, apa sih yang memotivasi Mas Bintang? Oke. Dulu itu sebenarnya waktu saya mau kuliah itu sudah janji pada diriku sendiri ya bahwasannya aku ini sebenarnya nggak mau ikut organisasi, capek gitu kan. Begitu habis kuliah ya udah kerja cari uang gitu kan, lebih simpel gitu kan. Nah,
Tapi kalau kita kayak gitu terus, wawasannya kita cuma dapat di kuliah, habis kuliah kerja, cuma di situ-situ aja. Sedangkan kalau kita ikut organisasi, kita bisa bertemu dengan banyak orang, bukan hanya di orang itu aja, tapi kita bisa bertemu di beberapa orang. Contohnya dulu aku waktu SMP atau SMA itu juga pernah ikut organisasi, dan itu juga membuktikan bahwasannya ya memang benar-benar capek, tapi kita juga punya relasi lah. Di sana kita kenal banyak orang, dan kita punya wawasan atau ilmu dari orang itu tersebut, seperti itu. Oleh karenanya ya saya itu juga ingin join lah di organisasi. Sebenarnya aku tuh ikut organisasi hanya ingin menambah wawasan aja, untuk menambah pengalaman seperti itu. Wah, sangat inspiratif sekali ya cerita dari Mas Bintang ini. Nah, jujur aja nih Mas, pernah gak sih Mas Bintang waktu awal masuk kuliah itu kayak ngerasa insecure, atau bahkan kayak ngerasa aku bisa berkembang gak sih di kampus ini, atau kayak ngerasa kayaknya aku kecocok di masuk prodi ini gitu Mas? Untuk masalah cocok-cocoknya sih pernah aku ngalamin rasa kayak gitu. Soalnya kan waktu aku masih mahasiswa baru, pasti masih labil-labilnya lah, masih seneng-senengnya kuliah. Waktu di semester 2, waktu di semester 3 baru ngerasa, wah kayaknya aku salah jurusan, kayak aku salah prodi, kayak gitu kan. Nah, tapi setelah kita bisa manajemen waktu, kita bisa belajar dari apa yang kita tidak bisa, itu pasti akan bisa. Bahwasannya apa yang kita pilih ya sudah. Itu kalau pepatah Jawa, kalau kita sudah jegur, kalau sudah bisa. Kayak gitu. Dan untuk sekarang kita masuk segmen yang kedua, realita manajemen waktu. Banyak mahasiswa bilang, aku ini sibuk banget, tapi belum tentu produktif. Nah, menurut kakak, apa bedanya sibuk dan benar-benar produktif? Kalau menurutku sendiri, menurut pandanganku sendiri, bahwasannya kalau orang sibuk itu belum bisa memanajemen waktunya. Tapi kalau orang yang produktif itu bisa mengerjakan kesibukannya itu yang bermanfaat. Contohnya, aku menjalankan program kerja, contohnya yang di organisasi ya. Aku menjalankan program kerja. Ya benar memang sibuk, tapi sibuknya itu ya manut-manut aja dengan kesibukannya, kayak gak ada manfaatnya. Tapi kalau kita produktif, kita bisa mengambil ilmunya. Contohnya, kita membuat program kerja seminar. Contoh seperti itu. Kita membuat program kerja seminar, terus kita belajar dari program kerja tersebut. Produktivitas itu kita bisa belajar cara membuat acaranya itu seperti apa, terus rangkaiannya itu harus bagaimana. Kita itu bisa belajar. Dan kalau kita sudah bisa memahami program kerja itu tersebut, kita bisa membuat program kerja sendiri. Dengan cara apa? Kita punya pengalaman lah. Caranya pernah kita buat seminar itu. Kalau kita hanya tentang sibuk aja, ya semua orang pasti punya kesibukan sendiri tanpa ada manfaatnya. Dengan aktivitas kuliah, organisasi, bahkan mungkin lomba, gimana cara kakak tetap bisa waras dan enggak keteteran? Itu yang pertama, kita itu yang penting cuma manajemen waktu aja. Soalnya manajemen waktu itu ya benar-benar penting. Kalau kita nggak bisa antara tugas kuliah, program kerja yang ada di himpunan, dan juga mungkin prestasi-prestasi yang ada di depan yang kita ikuti, kalau kita nggak bisa manajemen waktu, ya kita bingung mana yang didahulukan gitu kan. Kalau yang menurutku, kalau memang kita kan awalnya di sini kan memang niatnya kan kuliah seperti itu, ya mungkin kita bisa mementingkan tugas lah, seperti itu. Mungkin kalau memang benar-benar itu urgensi banget di organisasi ataupun di prestasi, kita bisa mengikuti organisasi atau prestasi itu duluan. Kan biasanya kalau dosen itu ngasih tugas, itu biasanya ada deadline kan? Nah, itu bisa di sela-sela kesibukan, itu bisa lah kita kerjakan waktu luang lah. Kita bisa mencuri waktu, kita bisa mencuri kegiatan kita di sela-sela itu, kita bisa kerjakan tugas-tugas mata kuliah. Ada nggak kebiasaan kecil atau tools tertentu yang sangat membantu kakak buat mengatur waktu dan prioritas? Kalau aku mengatur waktu itu biasanya pakai, kalau tipsku ya biasanya itu pakai kalender. Pakai kalender. Contoh dari dosen A itu ada deadline tanggal 8. Nah,
tak tandai itu di kalender tanggal 8 tugas terakhir seperti itu. Dan juga kadang nabrak tanggal 9 ada program kerja ini. Otomatis kan kita bingung tuh mana yang didahulukan, dan sedangkan di sini ada project gitu kan. Nah, kita itu harus benar-benar manage lah. Oh, mana yang didahulukan? Pasti yang didahulukan mesti kerja mata kuliah, project itu kan. Kita itu harus bisa. Kalau semisal program kerja itu benar-benar agensi banget, di situ memang benar-benar kita yang harus datang di organisasi, kita harus datang. Mungkin di tugas project itu bisa di backup dengan orang yang lain, dengan kelompok yang lain. Tapi kita juga tetap jangan mengandalkan orang lain, tapi kita tetap berkontribusi kan. Nah, setelah itu ya kita juga mempertimbangkan lah mana yang benar-benar agensi banget, mana yang benar-benar enggak. Biasanya kalau di organisasi pasti ada ketua pelaksana dan juga wakil ketua pelaksana. Di situ kita bisa minta tolong. Contohnya di program A kita nggak bisa datang. Nah di situ kan ada wakil kan, wakil ketua pelaksana. Mungkin bisa minta tolong diwakilkan sama wakilnya. Dan kita bisa nggak hadir di situ dengan cara izin. Dan kita fokus pada mata kuliah. Kalau misal benar-benar agensi banget di organisasi, kita bisa nggak hadir di mata kuliah. Bukan nggak hadir kelas ya, bukan pasti nggak hadir dalam mengerjakan tugas itu kan, waktu di kelompokan kita bisa izin sebentar lah, bahwasannya aku harus ke organisasi dulu karena benar-benar agensi. Habis itu kita kembali lagi ke fokus pada kelompokan seperti itu. Berarti kita tuh harus pintar-pintar memprioritaskan yang mana dulu gitu ya, harus pintar-pintar manajemen waktu ya. Baik. Kalau ngomongin belajar, menurut Mas Bintang, apa kesalahan paling umum mahasiswa dalam belajar selama ini? Mungkin kesalahan menurutku ya, kesalahan orang-orang belajar itu hanya memahami tanpa cuma mengikuti aja tanpa harus memahami. Seperti itu. Kadang teman-teman itu waktu belajar cuma hanya ayo wis, tapi tanpa harus dipahami apa yang dipelajari. Seperti itu. Ya sama kayak di organisasi juga, kadang organisasi cuma ada yang ikut-ikutan lah hitungannya. Banyak yang ikut-ikutan, kalau temen itu si A ikut organisasi ini, aku tak ikut lah. Tapi gak tahu padahal si A ini ikut organisasi tujuannya beda dari yang temennya itu. Sama juga, makanya kita belajar kalau bisa jangan ikut-ikutan sama teman. Kita punya privilege masing-masing, kita punya individu masing-masing. Jadi kalau memang niatnya ingin belajar, ya udah apa yang kita pelajari, apa yang kita nggak tahu, itu yang kita pelajari. Kalau tanggapannya sendiri yang mengikuti organisasi itu untuk apa ya? Untuk kayak balas dendam kepada adik tingkat, kan banyak tuh. Ya, banyak. Yang zaman sekarang, aku ini kayak gini-gini masa nggak aku lakukan ke adik tingkat. Tuh, menurut kakak gimana tanggapannya? Itu sebenarnya itu banyak yang kayak gitu kan, soalnya kan tahu sendiri lah di jurusan teknik kayak gimana kan sebenarnya gitu kan. Jadi kebanyakan ikut join organisasi inginnya balas dendam gitu kan. Padahal kegiatan-kegiatan sebelum itu kan banyak loh, kesibukan kayak gitu kan. Ya kalau memang kayak gitu ya nggak apa-apa, ya, nikmatin aja. Kalian kan nggak tahu kalau kesannya panitia kan kayak gimana gitu kan. Mungkin setelah tahu sebelum program kerja itu berjalan pasti tahu oh jadi panitia kayak gini, jadi nanti kayak gini, pasti dia bakalan mikir lah, oh mungkin mas-masnya buat kayak gini tujuannya seperti ini, mas-masnya buat program kerja ini tujuannya kayak gini. Sekarang aku ngerasain jadi panitia itu seperti ini gitu kan. Ya menurutku ya gak apa-apa, yang penting jangan terlalu over seperti itu. Kalau memang terlalu over ya itu saya yang tarik. Jadi kalau memang benar-benar balas dendam sesuai dengan batasan yang ada di aturan tersebut, seperti itu. Jadi kita punya prosedur masing-masing, kita punya aturan masing-masing. Kalau misal dia menyalahi aturannya, ya urusannya sama saya. Saya yang bertanggung jawab di atas pimpinan ini, seperti itu. Nah, balik lagi ke metode belajar nih, Mas. Nah, ada nggak sih metode belajar atau strategi khusus yang bikin Mas Bintang tuh bisa lebih efektif dan gak gampang burnout atau bad mood, males gitu, Mas? Kalau aku belajar yang penting jangan hafalan. Soalnya kalau hafalan pasti dapat 2 hari 3 hari itu lupa. Berarti lebih memahami gitu ya maksudnya? Memahami, contoh kalau semisal pelajaran gambar gitu lah, memahami fitur-fiturnya
pasti kan dia setiap aplikasi kan fiturnya beda-beda kan. Iya. Nah kalau kita hafalin fiturnya ini contohnya buat ini contohnya, besok lupa, pasti aku lupa. Jadi aku kalau mau ingin belajar tentang gambar, tentang apapun itu, pasti aku memahami caranya buat ini seperti ini, terus latihan sendiri. Habis itu nggak usah belajar, besok lagi belajar. Jadi belajar itu jangan terus-terusan. Iya. Pasti lupa, yakin nggak? Pasti lupa. Kalau aku sendiri ya, nggak tahu kalau orang lain kayak gimana. Jadi aku kalau belajar itu pasti tak pahami. Jadi metode belajarku ini bukan hafalan, tapi memahami. Jadi lebih dapat ilmunya gitu. Ya, yang penting paham itu sudah cukup. Terus selain akademik, kebiasaan apa yang menurut Mas Bintang wajib dimiliki mahasiswa supaya bisa berkembang dan punya nilai lebih? Untuk menjadi nilai lebih itu yang penting dia punya relasi. Nah, menurutku itu dia yang penting dia punya kelebihannya masing-masing. Kelebihannya itu ya contohnya mereka kelebihannya itu contohnya kayak apa ya? Dia tahu batasannya dia lah. Maksudnya kayak kelebihannya contohnya dia suka gambar atau suka program. Ya udah itu yang dia unggulkan. Jadi kalau misal dia nggak suka hal yang dia nggak suka terus dia diunggulkan itu susah. Jadi kita harus mengunggulkan apa yang disukai. Kayak gitu. Jadi penerapan waktu kuliah itu sebenarnya kita nggak usah mempelajari itu semua. Yang penting kita paham pembelajaran itu. Terus apa yang kita suka itu yang kita asah. Berarti kita tuh harus milih kita tuh lebih minat di mana gitu, di bidang apa gitu ya. Kan di kuliah kan banyak tuh itu pada mata kuliah itu kan. Kita nggak harus semua itu bisa. Kita nggak harus semua itu jago. Yang penting kita itu paham lah. Tiap mata kuliah itu kita harus paham. Tetapi harus ada satu mata kuliah yang kita unggulkan. Harus ada satu mata kuliah yang kita sukai. Itu yang baru kita unggulkan, agar kita asah. Kalau yang lainnya yang penting kita paham itu sudah cukup begitu. Berarti kita tuh harus kalau emang semisal kayak saya nih, saya kan dari SMK nih Mas. Iya. Saya tuh ngambil elektro. Nah pas sampai di sini itu kan udah mempelajari elektro. Cuma yang kurang itu pemrograman sama desain-desain kayak mekanik gitu. Nah jadi kalau saya itu harus kalau mau menekuni, berarti saya itu lebih baik menekuni di bidang yang telah dipelajari sebelumnya ya Mas. Kayak semisal saya kan kemarin di elektro, jadi di kampus itu kalau emang minat elektro, tekuni di elektro, benar-benar tekuni di elektro gitu ya. Ya, jadi kita harus menyesuaikan bidangnya kita sendiri gitu. Kalau kita sukanya di elektro terus kita tiba-tiba ke teater kan itu kan nggak masuk lah. Kayak paksaan lah. Kayak paksaan lah gitu. Jadi kalau kita memang bidangnya di elektro ya udah kita masuk ke terus kuliah pendidikan ya tetap di elektro. Jadi kita tetap sejalan lah tanpa melenceng dari bidangnya kita. Begitu sama kayak kuliah, kalau misal kita sukanya di pemrograman ya kita tekuni di pemrograman, masalah di Gamtek, masalah di PLC, kita itu yang penting paham alurnya kayak gimana, belajarnya kayak gimana, terus apa itu gambar sama PLC itu apa, terus yang penting itu kita paham aja. Mas Bintang sendiri kan nggak salah tadi dari SMA ya Mas? SMK. SMK, oh jurusan apa kalau boleh tahu? Aku SMK di SMK Telkom Sidoarjo. Telkom Sidoarjo. Iya. Berarti lebih ke sinyal-sinyal gitu ya? Iya, SMK aku itu dulu lebih tepatnya di TKJ sih. Di TKJ. Nah, di situ aku juga mempelajari PLC, terus juga mempelajari pemrograman, gambar, tapi lebih bawahnya ke AutoCAD. Makanya aku masuk di prodi mekatronika ya karena memang sejalan waktu saya SMK. Itu kalau saya masuk mesin kan hitungannya nggak sejalan kan? Ya sejalan mungkin agak melenceng sedikit. Iya. Kalau di mekatronika kita menguasai gambar, kita mempelajari pemrograman juga sama kayak waktu aku di SMK. Kan sekarang banyak yang FOMO dari mereka dari SMK sebesar elektro, tiba-tiba kayak ngambil mesin, sipil, gitu. Itu kayak makin jauh lah. Kalau menurut sampai itu kayak gimana? Meskipun contoh di anak itu di elektro, terus dia ngambil di prodi mesin, prodi ternak, prodi apa gitu kan. Sebenarnya itu ya kalau dikatakan melenceng ya melenceng. Cuma kan tetap diri individu masing-masing. Kalau mereka itu memang tujuannya meskipun melenceng tapi dia itu pinginnya belajar di mesin, belajar di peternakan ya nggak apa-apa. Apa salahnya kita
belajar gitu kan, apa salahnya kita mengetahui kan gitu. Jadi ya memang meskipun dia itu melenceng dari bidangnya waktu di SMK, ya menurutku gak apa-apa. Kalau memang dia ingin ahli di bidang itu, ya silakan monggo gitu di pendidikannya gitu. Ngomong-ngomong soal pengembangan diri ini ya Mas, sekarang kan penting banget ya saya personal branding. Nah menurut Mas Bintang sendiri, seberapa penting sih mahasiswa itu dikenal dan punya value di kampus? Untuk masalah dikenal menurutku ya penting, karena kita juga ada pandangan dari mahasiswa-mahasiswa lain, kan kita nggak tahu lah lingkungan kampus itu seperti apa. Kan pasti ada contoh teman setelah lulus pasti ada yang kerja di sini, kerja di sini, dan kerja di sini. Kalau kita sudah punya privilege personal branding atau juga punya nama lah itu kan sama kayak gitu kan, kita itu pasti minta tolong ke teman-teman itu pasti gampang. Soalnya kan kalau ini bagus waktu di kampus, namanya bagus, dan juga di dosen-dosen kita namanya juga bagus, pasti bakalan dosen itu melirik atau tertarik oleh kita gitu. Jadi kalau misal kita butuh apa-apa, kalau kita juga punya personal branding atau privilege nama itu tersebut, pasti mau ngelakuin apapun itu juga mudah. Tapi resikonya cuma satu, kalau misal kita punya kesalahan sedikit aja, hitungannya semua langsung tahu. Ya hancur dan namanya ya. Soalnya kan kita sudah punya nama, kita punya privilege branding, semua pasti tahu dengan kita. Kalau kita punya melakukan kesalahan sedikit, semua bakal tahu. Jadi kita tuh harus pintar-pintar kayak jaga diri gitu Ya, ya. kita harus pintar jaga diri, kita harus ya etikanya lah harus dijaga juga. Soalnya kan kita juga punya nama, pasti kita harus bisa menjaga itu. Dan buat mahasiswa yang bingung mulai dari mana, gimana cara cari peluang seperti lomba, pelatihan, atau kegiatan dari kampus? Untuk kegiatan di luar kampus, sebenarnya untuk kegiatan di luar kampus itu kita bisa menanyakan kepada bapak ibu dosen dan juga teman-teman sih sebenarnya, lebih ke lingkungan teman sih. Soalnya kan kalau kita tanya ke orang-orang kan pasti kita tahu lah kegiatan di luar itu seperti apa gitu kan. Kalau kita cuma diam saja waktu kuliah, kita cuma ngandelin sosmed, ya benar di sosmed itu kan banyak kegiatan di luar kampus. Tapi kan kita nggak tahu pastinya kayak gimana gitu kan. Kalau kita punya tanya kepada bapak ibu dosen yang waktu mengajar, mungkin bisa tahu lah. Pasti bapak ibu dosen punya relasi atau wawasan yang lebih luas kan untuk masalah kegiatan atau prestasi atau lomba yang ada di luar, pasti mereka juga tahu. Nah kita itu pasti tanya lah, kita tanya lomba apa yang ada kegiatannya di luar kampus atau kayak gitu, pasti kita tanya-tanya kepada dosen. Pasti dosen itu mengarahin lah, nggak mungkin dosen itu nggak ngarahin. Pasti dosen itu senang kalau mahasiswanya itu aktif bertanya gitu kan. Pasti ngarahin, dan kita juga bisa tanya kepada temen info lomba yang seperti apa yang diadakan di luar. Kalau kita cuma mantengin sosmed aja ya mungkin kita nggak tahu seberapa pentingnya itu kan lomba itu kalau kita nggak tanya. Ini itu aja sih. Kalau dari semua perjalanan yang sudah Mas Bintang lewati nih, kan sekarang Mas Bintang semester 4 nih Mas. Nah, pengalaman apa tuh yang paling berkesan atau paling kena buat Mas Bintang yang mengubah pandangan Mas Bintang tentang kuliah gitu? Kan awalnya tadi katanya nggak mau kuliah ya Mas gitu ya Mas. Nah, apa sih yang bisa merubah pandangan Mas Bintang agar aku harus kuliah ini gitu? Ya itu tanggung jawab itu sebenarnya, lebih ke tanggung jawabku. Soalnya kan dulu kan itu kan nggak kuliah, soalnya kan ya malas gitu kan, ya sudah belajar waktu TK, SD, SMP, SMA, kalau kok belajar lagi gitu kan, hitungannya kan kayak malas. Berhubung aku sudah masuk kuliah dan menjalani, terus akhirnya ngerasa kayak aku salah jurusan, salah prodi, terus tanggung jawabku kalau misal aku berhenti, ya hitungannya sama aja kayak aku laki-laki pengecut lah itu kan. Jadi ya wes, aku kalau misal tanggung jawab, aku sudah kuliah dan sudah dibiayai gitu kan, ya masa aku mau ninggalin itu aja, tanggung jawabku mana gitu kan. Ya sudah, ya tak jalanin aja, lama-lama pasti suka kalau memang kegiatannya itu selagi itu masih ada.
Dan makanya waktu aku bosen di kuliah tak sambil ke organisasi supaya waktu di kuliah itu gak boring, gak waktu kuliah pasti ada kegiatan yang lain di perkuliahan itu. Makanya organisasi di kampus itu juga menghilangkan rasa bosan kita waktu kuliah. Jadi kayak sebagai relasi gitu Ya, sebagai relasi juga. Terakhir nih Mas, nih mau apa sih pesan paling jujur dan mungkin agak nyelekit buat mahasiswa yang masih merasa kuliah itu cuma formalitas? Biasanya kalau anak kayak gitu itu anak yang kurang percaya diri gitu. Anak yang kurang apa ya kalau dibilang kayak gitu. Itu makanya kayak anak yang pengecut lah. Sebenarnya kan kuliah itu memang benar-benar penting ya. Soalnya kan pendidikan juga kita juga diajarkan nanti bahwasannya kuliah itu harus kayak gini gitu kan. Kita juga mempelajari bidangnya yang kita pilih gitu kan. Nggak mungkin kita kuliah mempelajari hal yang lain karena yang kita pilih gitu kan. Soalnya kan kalau di dunia kerja itu sama saja kita membutuhkan apa ya kalau di dunia makan itu kalau kuliah itu hanya relasi hal yang nggak penting itu yang menurutku mereka aja yang belum jalanin kuliah gitu. Coba jalanin kuliah selama 4 tahun kayak gimana. Soalnya kan kalau waktu di kuliah gitu kan pasti kita punya beberapa banyak teman, kita punya relasi gitu kan. Jadi kita tahu lah semisal kita banyak teman untungnya apa gitu kan. Kalau cuma diem aja, gak kuliah, cuma kerja kan gak tahu dunia kuliah kayak gimana. Mereka kan cuma hanya ngomong tanpa merasakan sebenarnya kayak gitu. Cuma kayak ngeritik tanpa merasakan. Coba mereka merasakan dulu baru ngeritik seperti itu. Banyak yang bilang buat apa sih kuliah? Ya, Terus buat apa sih kuliah kayak gitu. Aku gak kuliah iso kerja nake ini. Kayak bahwa kuliah itu di mata yang bilang kayak gitu kayak jelek banget gitu. Iya, kadang banyak aku sering omongan tak usah kuliah, aku pun gak kuliah lo bisa kerja. Iya, soalnya kan mereka gak ngerasain gimana kuliah gitu, makanya bisa ngomong gitu. Coba mereka ngerasain kuliah kayak gimana gitu. Kadang ada yang ngomong gini, aku gak kuliah bisa kerja, sedangkan dia kuliah lulus gak kerja gitu kan. Banyak yang ngomong kayak gitu tuh. Cuma kan ya wes memang ya tergantung individu masing-masing kayak gitu. Nah, mungkin baik Mekapems, dari obrolan kita hari ini kita bisa tarik satu benang merah yang jelas atau kesimpulan bahwa kuliah itu bukan cuma tentang gelar, tapi tentang bagaimana kita bertumbuh, berproses, dan memberi dampak. Menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau bergerak, konsisten, dan berani keluar dari zona nyaman. Nah, sebelum kita benar-benar menutup podcast kali ini, kami ingin meminta closing statement sekaligus pesan motivasi dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kepada Mas Bintang, silahkan mungkin ada pesan untuk Mekapems yang saat ini sedang berjuang untuk naik level. Ini pesan buat rekan-rekan. Iya. Ya, untuk pesanku kalau memang kalian di bosan waktu kuliah, ya kalian coba cari kegiatan di luar kuliah. Contohnya ya kalian mengikuti kegiatan UKM, kalian mengikuti organisasi yang ada di kampus, kalian coba mengikuti. Soalnya meskipun kita coba-coba pasti kalian tahu kegiatan di kampus itu memang benar-benar seru, benar-benar asik lah. Kita juga banyak teman, kita juga banyak wawasan kepada mereka. Mungkin itu saja sih. Kalau memang bosan ya kita cari kegiatan di luar kampus. Soalnya kan di kampus bukan hanya untuk belajar terus ya. Kita juga punya kegiatan, kita cari lomba-lomba, kita cari kegiatan apa gitu, cari kesibukan kan gitu, supaya tak bosan waktu itu. Terima kasih banyak atas insight dan motivasi yang luar biasa hari ini dari Mas Bintang. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Bintang yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman berharga bersama kita. Dan tentu saja terima kasih untuk seluruh Mekapems yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Ingat ya, jangan cuma jadi mahasiswa yang hadir, tapi jadilah mahasiswa yang berdampak. Jangan cuma mengejar gelar, tapi kejar juga versi terbaik diri sendiri. Akhir kata, sebagai host dan seluruh tim yang bertugas, kami pamit dan undur diri. Stay tune terus di Meka Podcast,
karena akan ada banyak cerita inspiratif lainnya yang siap menemani perjalanan kalian untuk naik level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.